Pengertian qiraat. Secara etimologi atau bahasa, qiraat merupakan kata jadian atau masdar dari kata kerja qiraah, yang artinya membaca. Sedangkan secara istilah, qiraat ialah salah satu cara membaca Al-Quran yang selaras dengan kaidah bahasa Arab dan sanadnya mutawatir serta cocok dengan salah satu dari beberapa mushaf Utsman. Beberapa ahli juga mengemukakan pendapatnya tentang definisi dari qiraat, antara lain sebagai berikut. Imam Al-Zarkashi, menurutnya qiraat adalah perbedaan lafal-lafal Al-Quran, baik menyangkut huruf-hurufnya maupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti takfif, tasjid, dan lain-lain. Menurut Al-Khastolani, qiraat adalah suatu ilmu yang mempelajari hal-hal yang disepakati atau diperselisihkan ulama yang menyangkut persoalan lughah, hazaf, i'rab, isbat, fasol, dan wasol, yang kesemuanya diperoleh secara periwayatan. Menurut Ibnu Al-Jazari, qiraat adalah ilmu yang menyangkut cara-cara mengucapkan kata-kata Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya dengan cara menisbatkan kepada penulisnya. Menurut Az-Zarkhani, qiraat adalah mazhab yang dianut oleh seorang imam qiraat yang berbeda dengan lainnya dalam pengucapan Al-Quran serta kesepakatan riwayat-riwayat dan jalur-jalurnya, baik perbedaan itu dalam pengucapan huruf-huruf maupun pengucapan bentuk-bentuk. Menurut As-Sabuni, qiraat adalah suatu mazhab cara pelafalan Al-Quran yang dianut oleh salah seorang imam berdasarkan sanad-sanadnya yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Dengan demikian, ada 3 unsur qiraat yang ditangkap dari definisi di atas, yaitu qiraat berkaitan dengan cara pelafalan ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan salah seorang imam dan berbeda dengan cara yang dilakukan imam-imam lainnya. Cara pelafalan ayat-ayat Al-Quran itu berdasarkan atas riwayat yang bersambung kepada Nabi, jadi bersifat taufiqi, bukan ijtihadi. Ruang lingkup perbedaan qiraat itu menyangkut persoalan lughat, hazaf, i'rab, isbat, fasol, dan wasol. Sejarah qiraat. Banyak perbedaan pendapat tentang waktu diturunkannya qiraat. Ada yang mengatakan qiraat mulai diturunkan di Mekah bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Namun, ada juga yang mengatakan qiraat mulai diturunkan di Madinah sesudah peristiwa hijrah, di mana sudah mulai banyak orang yang masuk Islam dan saling berbeda ungkapan bahasa Arab dan dialeknya. Orang yang pertama kali menulis tentang ilmu qiraat tersebut adalah Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam. Beliau wafat pada tahun 244 Hijriah. Beliau telah mengumpulkan para imam qiraat dengan bacaannya masing-masing. Para tokoh tersebut adalah Abu Hatim Al-Sijistani, Abu Ja'far At-Tabari, dan Ismail Al-Khaddi. Pada permulaan abad pertama Hijriah, sejumlah ulama dari kalangan tabi'in membulatkan tekad dan perhatiannya untuk menjadikan qiraat sebagai disiplin ilmu yang independen sebagai nama-nama ilmu syariat lainnya. Kemudian, qiraat sab'ah menjadi masyhur pada abad kedua Hijriah. Keberadaan para ahli qiraat tidak hanya terfokus pada sebuah kawasan Islam, namun menyebar merata di berbagai daerah. Banyaknya ahli qiraat yang muncul pada masa tabi'in ini menjadi motivasi bagi generasi selanjutnya. Pada abad ketiga Hijriah, qiraat ini terus berkembang hingga Abu Bakar Ahmad Ibnu Musa Ibnu Abbas Ibnu Mujahid yang terkenal dengan panggilan Ibnu Mujahid. Beliau wafat pada tahun 324 Hijriah di Baghdad. Beliaulah yang membukukan qiraat sab'ah atau 7 qiraat. 7 imam qiraat tersebut adalah Ibnu Katsir, Nafi, Abu Ammar, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, dan Kisai. Macam-macam qiraat dari segi kuantitas. Qiraat sabi'ah atau qiraat 7. Yang dimaksud dengan qiraat 7 adalah 7 versi qiraat yang dinisbatkan kepada para imam qiraat yang berjumlah 7 orang, yaitu qiraat Ibnu Amir atau Abdullah Al-Yashabi. Ia membaca Al-Quran dari Al-Mughirah Ibnu Abi Syihab Al-Makhzumi dan Abu Al-Darda. Al-Mughirah membaca dari Utsman bin Affan, sementara Utsman bin Affan dan Abu Al-Darda membaca dari Nabi SAW.
Dua orang rawi qiraat Ibnu Amir antara lain Hisyam dan Ibnu Zakwan. Qiraat Ibnu Katsir, ia membaca Al-Quran dari Abdullah bin Al-Sa'ib, Mujahid bin Jabir, dan Dirbas. Abdullah bin Al-Sa'ib membaca dari Ubay bin Ka'ab dan Umar bin Khattab. Mujahid bin Jabir dan Dirbas membaca dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas membaca dari Ubay bin Ka'ab, Umar bin Khattab, dan Zaid bin Sabit membaca dari Nabi SAW. Dua orang rawi qiraat Ibnu Katsir adalah Al-Bazzi dan Khunbul. Qiraat Asim, ia membaca Al-Quran dari Al-Simi. Al-Simi membaca dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Para sahabat tersebut menerima bacaan dari Nabi SAW. Dua orang rawi qiraat Asim adalah Hafs dan Syu'bah. Qiraat Abu Amr, ia membaca Al-Quran dari Abu Ja'far, Yazid bin Kha'a, dan Hasan al-Basri. Hasan al-Basri membaca dari Al-Haton dan Abu Aliyah. Abu Aliyah membaca dari Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Kedua sahabat yang terakhir disebut ini membaca Al-Quran dari Nabi SAW. Dua orang rawi qiraat Amr adalah Al-Duri dan Al-Susi. Qiraat Hamzah, ia membaca dari Al-Quran dari Al-Sulaiman Al-Amashi, Jafar As-Sadiq, Hamran bin Ayan, Manhal bin Amr, dan lain-lain. Mereka bersambung sanadnya kepada Nabi SAW. Dua orang rawi qiraat Hamzah adalah Khalid dan Khalaf. Qiraat Nafi, ia membaca Al-Quran dari Ali bin Ja'far, Ar-Rahman bin Humus, Muhammad bin Muslim, Al-Zuhri, dan lain-lain. Mereka semua bersambung sanadnya secara sahih kepada Nabi SAW. Dua orang rawi qiraat Nafi antara lain Warasi dan Halun. Qiraat Al-Kisai, beliau membaca Al-Quran dari Hamzah, Subah Ismail bin Ja'far, dan lain-lain. Mereka semua bersambung sanadnya kepada Nabi SAW. Dua rawi qiraat Al-Kisai adalah Al-Duri dan Abu Haris. Qiraat Asyiriyah atau qiraat 10 ialah qiraat yang disandarkan kepada 10 orang ahli qiraat, yaitu 7 orang tersebut dalam qiraat Sab'ah ditambah dengan 3 orang lagi, yaitu Abu Ja'far, nama lengkapnya adalah Yazid bin Al-Haqqa Al-Makhzumi Al-Madani, yang memperoleh qiraat dari Abdullah bin Ayyashi bin Rabi'ah, Abdullah bin Absyah, dan Abu Hurairah. Mereka berdua memperoleh dari Ubay bin Ka'ab, sedangkan Ubay memperoleh langsung dari Nabi. Yakub, nama lengkapnya adalah Yakub bin Ishaq bin Yazid bin Abdullah bin Abu Ishaq Al-Hadarmi Al-Bashri, yang memperoleh qiraat dari banyak orang yang sanadnya bertemu pada Abu Musa Al-Asy'ari dan Ibnu Abbas, yang membaca langsung dari Rasulullah SAW. Khalaf bin Hisham, nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Khalaf bin Hisham bin Thalab Al-Bazzaz Al-Baghdadi, yang menerima qiraat dari Sulaiman bin Isa bin Habib. Qiraat Arba Asyiriyah, qiraat 14, yaitu qiraat yang disandarkan kepada 14 orang ahli qiraat yang mengajarkannya. 14 orang ahli qiraat tersebut ialah 10 orang ahli qiraat Asy'ariyah ditambah 4 orang ahli qiraat yang lain. 4 orang lain tersebut adalah sebagai berikut: Al-Hasan Al-Basyari, seorang tabi'in besar dari Basrah yang terkenal kezahidannya. Muhammad bin Abdurrahman, yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Mahisan, ia adalah guru Abu Amr. Yahya bin Al-Mubarak Al-Yazidi An-Nahwi Al-Baghdadi, yang mengambil qiraat dari Abi Amir dan Hamzah. Abu Al-Fajr Muhammad bin Ahmad Ash-Shah Shanbut, beliau berasal dari Baghdad. Dari segi kualitas, berdasarkan penelitian Al-Jazari, maka berdasarkan kualitas qiraat dikelompokkan dalam 6 bagian, yaitu sebagai berikut: qiraat mutawatirah, yakni yang disampaikan sekelompok orang mulai dari awal sampai akhir sanad, yang tidak mungkin bersepakat untuk berbuat dusta. Qiraat masyhurah, yakni qiraat yang memiliki sanad sahih
tetapi tidak sampai pada kualitas mutawatir. Qiraat ahad, yakni yang memiliki sanad sahih tetapi menyalahi tulisan mushaf Utsmani dan kaidah bahasa Arab, tidak memiliki kemasyhuran dan tidak dibaca sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan Al-Jazari. Qiraat sajdah atau menyimpang, yakni qiraat yang sanadnya tidak sahih seperti bacaan Maliki Yaumiddin al-Din dengan bentuk fi'il madhi yang berasal dari bacaan Ibnu Sumaifai. Qiraat maudhu atau palsu, yaitu qiraat bacaan yang dibuat-buat, yang tidak ada dasarnya sama sekali, tidak ada asalnya, seperti contoh bacaan innama yakhsha Allahumma min ibadi. Asyuyuti kemudian menambah qiraat yang keenam, yaitu al-ulama, qiraat mujarrad atau sisipan, yakni qiraat yang memiliki sisipan pada bacaan dengan tujuan penafsiran atau sebagai penjelasan, seperti bacaan Sa'id bin Abi Waqqas, Allahu akhun au uhtun min ummi ditambah min ummi. Ditinjau dari segi nama. Jika ditinjau dari segi nama, menurut sebagian para ulama terbagi kepada 4 macam, yakni qiraah, yaitu untuk nama bacaan yang telah memenuhi syarat sebagaimana qiraat sab'ah asyirahah dan arba asyrata. Riwayah, yaitu nama bacaan yang hanya berasal dari salah seorang perawinya sendiri. Thoriq, nama untuk bacaan yang syaratnya terdiri dari orang-orang yang sesudah para perawinya sendiri. Wajah, yaitu nama untuk bacaan terhadap Al-Quran yang tidak didasarkan sifat-sifat tersebut, melainkan berdasarkan pilihan pembacanya sendiri. Untuk berikutnya adalah keragaman qiraat dan implikasinya dalam tafsir. Bagi orang awam, persoalan qiraat sebenarnya tidak sering dibicarakan. Hanya ahli Quran sendirilah yang dianggap memahami mengapa harus dibaca begini dan begitu. Sedangkan orang awam akan merasa asing mengapa dibaca berbeda-beda. Kebanyakan dari masyarakat awam hampir tidak mempersoalkan apa yang dibicarakan dalam ilmu qiraat. Hal ini jelas terungkap dalam banyak hadis yang menyiratkan bahwa Nabi Muhammad telah mengizinkan perbedaan qiraat agar tidak memberatkan para sahabat. Menurut Al-Azami, perbedaan ini sesungguhnya untuk mempermudah bagi orang yang sulit melafalkan bahasa Arab Quraisy, mengingat di Jazirah Arab banyak dialek besar lainnya dan banyak sahabat yang dipengaruhi oleh dialek bahasa kabilah-kabilah. Oleh karena itu, Nabi memperbolehkan Al-Quran dibaca dalam dialek lain. Di antara yang masyhur ahli qiraat, setidaknya ada 10 pola jika dikaitkan dengan peran atau fungsi qiraat terhadap penafsiran Al-Quran. Di antaranya, 1. Dengan adanya perbedaan qiraat pada suatu ayat, maka kaum muslimin dapat memilih qiraat yang tafsirnya mereka anggap sesuai dengan keadaan dan kondisi keimanan, seperti perbedaan qiraat. 2. Dengan adanya perbedaan qiraat pada suatu ayat, dapat mengetahui adanya hubungan sebab akibat antara suatu perkara dengan perkara lain dalam Al-Quran. 3. Dengan adanya perbedaan qiraat pada suatu ayat, maka ditemukanlah isyarat yang halus di dalam sebuah ayat. 4. Dengan adanya perbedaan qiraat pada suatu ayat, maka dapat diketahui hubungan atau pengaruh umum khusus antara kedua qiraat yang berbeda tersebut. Hikmah qiraat sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa qiraat yang dapat diterima karena sudah memenuhi kualifikasi qiraat standar cukup beragam. Lalu apa hikmah keragaman qiraat yang dapat diterima tersebut? Menurut Mana Al-Qatan, hikmahnya adalah sebagai berikut. 1. Menunjukkan betapa terjaganya dan terpeliharanya kitab suci Al-Quran dari perubahan dan penyimpangan sekalipun mempunyai sekian banyak segi bacaan yang berbeda-beda. 2. Meringankan dan memudahkan umat Islam untuk membaca Al-Quran. 3. Bukti mukjizat Al-Quran dari aspek bahasa, karena perbedaan qiraat dapat menampung perbedaan makna
tanpa harus mengulang lafadznya, seperti pada contoh membasuh kaki atau mengusap kaki pada waktu wudhu. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Perbedaan membaca arjulakum dengan fathah pada lam dan arjulikum kasroh pada lam. Jika dibaca dengan fathah, berarti membasuh kaki karena diatofkan kepada aidiakum. Tetapi jika dibaca dengan kasroh, berarti mengusap kaki karena diatofkan kepada ru'usikum. Penjelasan terhadap apa yang mungkin masih global pada ayat lain. Misalnya kalimat yadhuma pada surat Al-Baqarah dibaca dalam qiraat lain dengan yadhahama. Menurut jumhur ulama, perempuan yang haid 16 hari baru boleh dicampuri oleh suaminya. Apabila sudah suci dari haid, bacaannya tadhuma, dan sudah bersuci dengan mandi besar, bacaannya tadhahama. Perbedaan qiraat dalam kasus ini menjelaskan apa yang masih mulzam atau global pada ayat.